remix and I'm coming with that bow bow bow. Pretty bitch, I'm tryna hit her with that bow bow bow. Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow bow bow. And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga. Teman-teman, mari kita dengarkan penjelasan dari teman kita Gendis tentang persatuan dalam perbedaan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Gendis Arista Putri, kelas 6B nomor absen 12 dari kelompok rajin. Kali ini saya akan menjelaskan pelajaran PPKN berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Indonesia merupakan negara yang beragam dari suku, budaya, bahasa, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat kita temui di mana saja. Walau berbeda, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Kira-kira apa saja ya? Berikut adalah cara-cara yang dapat kita lakukan. Mendahulukan kepentingan bersama, peduli terhadap lingkungan, toleran kepada umat beragama lain, membantu orang yang kesulitan atau tertimpa musibah. Kita harus menerapkan nilai-nilai persatuan agar hidup rukun. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat hidup rukun? Berikut adalah manfaat hidup rukun. Mempererat keakraban dengan teman, menciptakan suasana yang aman dan damai, belajar dan bermain menjadi lebih menyenangkan, membuat tali persaudaraan semakin erat, hidup lebih sejahtera, dapat menghormati setiap perbedaan yang ada. Kerjasama. Penerapan nilai-nilai kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kerjasama sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kerjasama juga dikenal dengan istilah gotong royong. Contoh-contoh kerjasama: membersihkan rumah bersama keluarga, menghias jalan dan lapangan bersama untuk menyambut hari kemerdekaan. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat kerjasama dan manfaat menjaga persatuan dan kesatuan? Berikut adalah manfaat kerjasama dan manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Manfaat kerjasama: pekerjaan menjadi lebih ringan, pekerjaan menjadi cepat selesai, dan dapat memperkuat persatuan. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan: menjaga keutuhan berbangsa serta bernegara, terhindar dari konflik, meningkatkan keakraban dan kerukunan. Terima kasih. Wah, terima kasih Gendis penjelasannya. Sekarang mari kita dengar teman kita Pelangi akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, contohnya budaya, bencana alam, dan penyakit. Kita dapat menemukan teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan Adik Simba. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi yaitu 1. Pertanyaan umum atau pembukaan, 2. Deretan penjelasan atau isi, 3. Penutup atau kesimpulan. Bagian pertanyaan umum berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Bagian penjelas berisi urutan penjelasan tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Bagian penutup berisi kesimpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat mengenai fenomena yang terjadi. Cara menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Dengan mengajukan pertanyaan Adik Simba, dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Saat kita ingin membuat kesimpulan dari teks eksplanasi, kita harus membacanya terlebih dahulu. Setelah itu, mencatat ide pokok. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah baik itu bacaan maupun tanda baca. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Menggunakan kata baku, 2. Terdiri dari struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh kalimat efektif: tidak baku, mereka menulis jadwal di buku tulis.
baku, mereka menulis jadwal di buku tulis. Menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif menggunakan kata baku. Kalimat efektif dapat ditemukan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kalimat baku: tidak baku, izin. Baku, izin. Tidak baku, jadwal. Baku, jadwal. Tidak baku, bis. Baku, bus. Terima kasih Pelangi penjelasannya. Kali ini teman kita Leon akan menjelaskan tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonard Aryastapati Abimanyu, kelas 6B nomor absen 19. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi alam tentang adaptasi. Adaptasi adalah bagaimana cara makhluk hidup untuk bertahan hidup. Yuk kita cari contohnya. Tumbuhan pertama yang kita temukan adalah putri malu. Putri malu adalah makhluk hidup yang memiliki respon terhadap rangsangan sentuh dengan mengatupkan daunnya. Putri malu beradaptasi melindungi diri dengan memiliki duri. Selain itu, juga pada tumbuhan lidah buaya dan tanaman hias yang satu ini. Selanjutnya, kita menemukan tanaman lumut. Tanaman lumut beradaptasi di lingkungan lembab atau disebut higrofit. Di sana ada kangkung. Kangkung adalah salah satu contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau disebut hidrofit. Untuk hewan, dia beradaptasi terhadap lingkungan dengan menyesuaikan struktur gigi terhadap jenis makanannya. Contohnya adalah kucing. Kucing memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkannya dalam makan daging. Untuk burung, dia beradaptasi terhadap lingkungan dengan bentuk paruh dan jenis makanan. Burung pemakan biji memiliki paruh pendek dan kecil. Yuk kita simak penjelasan lebih detail terkait tentang adaptasi. Adaptasi terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu paruh burung. Paruh burung mempunyai bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan jenis makanannya. Kaki burung juga mempunyai bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan lingkungannya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan. 1. Xerofit. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus. Mempunyai daun berukuran kecil atau bahkan tidak mempunyai daun. Batang dilapisi lapisan lilin yang tebal dan berakar panjang sehingga berjangkauan sangat luas. Yang kedua adalah hidrofit. Contoh hidrofit adalah teratai.
berdaun lebar dan tipis, serta mempunyai banyak stomata. Yang ketiga, higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku dan lumut. Adaptasi fisiologi. Contoh adaptasi fisiologi pada hewan adalah unta dan burung hantu. Punuk unta dapat berfungsi sebagai penyimpan lemak sehingga ia dapat bertahan lama tanpa meminum air. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Leher burung hantu dapat berputar 360 derajat untuk melihat ke belakang. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Salah satu contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan yaitu kantong semar. Adaptasi yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada hewan. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan adalah terenggiling dan belalang sembah. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan adalah bunga matahari, pohon jati, dan putri malu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Leon. Sekarang kita dengarkan penjelasan dari Fiona tentang proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Perkenalkan, saya Fiona. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi. Apa itu proklamasi? Ya, proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Proklamasi ditulis tangan oleh Ir Soekarno-Hatta pada Jumat 17 Agustus 1945. Proklamasi juga memiliki arti, yaitu pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Berikut ini adalah makna proklamasi pada zaman Ir Soekarno-Hatta. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Bangsa yang merdeka dan berdaulat. Lalu, bagaimana makna proklamasi di masa pandemi ini? Makna proklamasi pada zaman pandemi. 1. Timbulnya rasa solidaritas. 2. Munculnya kreativitas. 3. Menjadi wujud dari eksistensi bangsa. 4. Sebagai sumber tertib hukum nasional. 5. Jembatan emas menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Setelah mendengarkan makna proklamasi di masa Ir Soekarno dan di masa pandemi, mari simak upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengharumkan nama bangsa. 2. Menghargai satu sama lain. 3. Melestarikan budaya Indonesia dengan tidak mengikuti budaya barat yang negatif. 4. Tidak berbuat kerusuhan. 5. Mencontoh sikap dan perjuangan para pahlawan, seperti berani menegakkan kebenaran. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Makasih penjelasannya Fiona. Kali ini teman kita Rama akan bercerita tentang memahami diri sebagai warga dunia dan melibatkan diri dalam berbagai keprihatinan umat manusia. Perkenalkan, nama saya Dibetus Nama Widuda, kelas 6B, nomor absen 3. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi ketuhanan.
yang berisi tentang memahami diri sebagai bagian warga dunia dan melibatkan diri dalam berbagai keprihatinan umat manusia. Suatu saat setelah saya selesai mengerjakan tugas daring dari rumah, ibu menghampiriku dan menceritakan tentang bencana gempa bumi yang terjadi di Haiti pada tahun 2010. Memang bencana alam ini terjadi sudah bertahun-tahun yang lalu, tetapi tetap saja saya merasa simpati dan kasihan terhadap korban gempa bumi yang berjumlah kurang lebih 200.000 jiwa. Gempa bumi dahsyat ini terjadi pada tanggal 12 Januari 2010 di Haiti. Setelah membaca berita tentang gempa bumi Haiti, sedih rasanya. Saya sebagai hamba Allah mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Saya tidak bisa memberikan donasi, tetapi sebagai manusia yang mempunyai simpati, akan saya doakan yang terbaik untuk korban-korban bencana alam tersebut. Terima kasih. Makasih ceritanya Rama. Sekarang teman kita Sergio akan menjelaskan tentang bilangan cacah dan cara operasinya. Perkenalkan, nama saya Sergio Septiano. Saya akan mengerjakan kompetensi bilangan. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan bilangan bulat positif. Urutan operasi hitung bilangan cacah adalah: 1. Operasi hitung yang ada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. 2. Operasi perkalian dan pembagian memiliki tingkat yang sama, maka dikerjakan secara berurutan mulai dari kiri. 3. Operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki tingkat yang sama, maka dikerjakan secara berurutan mulai dari kiri. Berikut ini adalah sifat perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. Terima kasih. Wih, makasih penjelasannya Sergio, singkat dan jelas. Kali ini teman kita Sarbel akan menjelaskan tentang musim-musim di dunia dalam bahasa Inggris. Hello, my name is Sarbel, grade 6B number 31. Today, I'm gonna tell you about season. Did you know? There are two groups of season. For countries that is far from equator, have 4 seasons: summer, spring, autumn, winter. And for countries that are close to equator, have 2 seasons: rainy and dry. Let's take a look closer. So, we going to take a look about season. Number 1 is spring. Spring is the transition from winter to summer. In the northern hemisphere, spring starts around March to June, while in the southern hemisphere, spring starts around September to December. Features of spring: leaves begin to grow, the weather is warm, animals start to leave the nest and wake up from hibernation, rainfall increase. Next season is summer. Summer is the transition from spring to autumn. In the northern hemisphere, summer starts around June to September, while in the southern hemisphere, summer starts around December to March. Feature of summer: leaves begin to wither and dry. The weather is hot. The animals are active looking for food outside the nest. Rainfall increased with windstorm. After summer, we got autumn. Autumn is the season between summer and winter. In the northern hemisphere, autumn starts around September to November, while in the southern hemisphere, autumn starts around March to June. Feature of autumn: plant begin to wither, leaves begin to fall. The weather is a little bit cold and windy. The animals prepare to return to the nest. Darker atmosphere. After autumn, there comes winter. Winter is the coldest time on earth.
In the northern hemisphere, winter starts around December to March, while in the southern hemisphere, winter starts around June to September. Features of winter. The snow begins to fall, the weather is cold and snowy, the animals are hibernate in their nests, we use thick clothes. Next, we have season that it happen in countries near in the equator. Dry season. The dry season is a season in the tropics which is influenced by the monsoon system. Dry season happen in the countries located near the equator. In Indonesia, dry season start from April to September. Features of dry. The ground begin to dry and crack. The sun tends to be hot and not cold. Thank you Sarbel. Sekarang teman kita Russell akan menjelaskan tentang tangga nada dan interval nada. Halo, nama saya Maximo Russell Toyadestan, kelas 6B nomor absen 23. Saya sekolah di SD Margirahayu 02 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang seni musik. Kalian pasti tahu apa itu interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lainnya. Dalam seni musik, terdapat juga tangga nada. Tangga nada adalah rangkaian notasi yang diurutkan berdasarkan jarak dasar. Dengan kata lain, tangga nada adalah susunan dari not-not yang berurutan dan tersusun. Tangga nada bisa diurutkan nada naik atau nada turun terlebih dahulu. Contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Yang pertama adalah tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang punya 5 nada berbeda. Jadi, dalam satu oktav cuma terdiri dari 5 nada. Penggunaannya untuk musik tradisional dan musik modern. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Kedua tangga nada ini biasanya digunakan untuk alat musik tradisional, contohnya gamelan. Tangga nada pelok punya karakteristik, yaitu menenangkan dan punya kesan penghormatan. Tangga nada pelok punya 5 nada. Yang perbedaan jaraknya cukup besar, yaitu do, mi, fa, sol, dan si. Contoh lagu bertangga nada pelok: Gundul-gundul pacul, Pitik tukung dari Jawa Tengah, Karatangan pahlawan dari Jawa Barat, dan Ngusa asing dari Bali. Sedangkan tangga nada slendro mempunyai karakteristik musik,
yang menyenangkan dan lincah. Tangga nada slendro mempunyai 5 nada, yang perbedaan jaraknya kecil, yaitu do, re, mi, sol, dan la. Contoh lagu bertangga nada slendro: lir-ilir, cublak-cublak suweng dari Jawa Tengah, cincang-keling dari Jawa Barat, dan janger dari Bali. Tangga nada diatonis mayor atau yang biasa disebut tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1. Tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira dan bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contohnya lagu Berkibarlah Benderaku, Bangun Pemuda-Pemudi, Bintang Kecil, dan Balonku. Sedangkan tangga nada diatonis minor atau tangga nada minor adalah tangga nada yang tersusun oleh 8 not yang mempunyai interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor bersifat sedih, kurang bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. Contohnya Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bagimu Negeri, Indonesia Pusaka, dan Ambilkan Bulan. Demikian penjelasan dari saya tentang interval, tangga nada, serta contoh lagu yang menggunakan tanda nada mayor dan minor, serta pelok dan slendro. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Rusel penjelasannya. Kali ini teman kita Ezra akan menjelaskan tentang teknik-teknik permainan badminton. Ezra Hanun Raditya Tama, kelas 6B nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Untuk teknik yang pertama adalah teknik memegang raket atau grip. Teknik forehand grip ini cara memegangnya sama seperti di saat kita berjabat tangan dengan orang lain. Teknik ini adalah teknik yang sering digunakan oleh atlet atau pemain bulu tangkis. Untuk yang selanjutnya adalah backhand grip. Posisi keempat jari yaitu jari telunjuk, tengah, kelingking, dan jari manis sejajar. Dan posisi ibu jari berada pada batang raket yang lebih lebar dan posisi tangan membelakangi net. Kemudian ada forehand service.
Forehand service ini dilakukan dengan tujuan agar lawan tidak dapat mengembalikan shuttlecock secara sempurna. Teknik ini dilakukan dengan memegang shuttlecock, dipegang dengan tangan kiri dan dipukul dari bagian kanan tubuh kita. Kemudian ada backhand service. Backhand service ini dilakukan agar lawan tidak bisa memukul kembali untuk melakukan serangan. Backhand service dilakukan secara cepat ke arah depan lapangan lawan. Hal ini dilakukan saat memegang raket dengan tangan kanan dan shuttlecock kita pegang dengan tangan kiri. Flick service. Flick service ini dilakukan untuk mengecoh lawan, yaitu saat kita melakukan servis dengan memukul shuttlecock secara tiba-tiba ke arah belakang lapangan lawan. Untuk kemudian teknik selanjutnya adalah forehand. Forehand adalah cara memukul shuttlecock dari arah atau posisi dominan. Jadi saat kita memegang dengan tangan kanan, kita memukul shuttlecock baik dari atas atau depan kepala kita dan diarahkan ke depan atau belakang lapangan lawan. Backhand. Backhand yaitu cara memukul shuttlecock dari arah yang tidak dominan. Ini dilakukan pada saat kita memegang dengan tangan kanan dan shuttlecock menuju ke arah kiri kita. Maka kita dapat melakukan pukulan backhand. Selanjutnya ada smash. Smash merupakan teknik memukul shuttlecock dari atas lalu menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dipukul dari depan kepala kita yang bertujuan mematikan pertahanan lawan. Drop shot. Drop shot merupakan teknik memukul shuttlecock dengan cara menukik ke bawah, tetapi dengan cara yang tidak cepat. Berbeda dengan teknik smash. Teknik drop shot ini dilakukan secara tiba-tiba pada saat shuttlecock tinggi ke arah belakang lapangan dan dipukul secara menukik dengan arah yang tidak dapat ditebak oleh lawan. Lob. Lob adalah pukulan dari arah belakang menuju ke arah belakang lapangan lawan. Pada saat shuttlecock mengarah tinggi di atas kepala kita, maka kita mengembalikan dengan arah yang tinggi ke arah belakang lapangan lawan. Netting. Netting adalah pukulan yang dilakukan secara halus pada saat shuttlecock berada di depan net. Kita dapat memukul shuttlecock secara perlahan di depan net lawan, sehingga lawan tidak bisa menebak arah jatuhnya shuttlecock. Dan kemudian ada teknik drive. Teknik drive ini merupakan pukulan mendatar yang bertujuan untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan dan memaksa lawan memukul shuttlecock ke atas arah kita atau melambungkan shuttlecock ke arah kita, dan kita pun dapat melakukan pukulan smash. Pukulan ini banyak dilakukan pada saat bermain ganda. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih Ezra penjelasannya. Demikian penjelasan dari kelompok rajin. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.